Film ini terinspirasi dari kisah nyata Lyudmila Pavlyuchenko, seorang sniper wanita terbaik dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Media Amerika menjuluki sebagai wanita pembawa kematian. Lyudmila lahir pada 12 Juli 1916 di Ukraina. Cerita dimulai pada tahun 1937. Lyudmila diterima sebagai mahasiswa Fakultas Sejarah di Universitas Kiev, Ukraina, dengan nilai terbaik. Тебя там ждем. Приходи, обязательно приходи. Suatu hari, ia dan teman-temannya pergi bersenang-senang, tetapi mereka bingung menentukan tujuan hingga akhirnya memilih lapangan tembak melalui lempar koin. Di sana, setelah melihat teman-temannya mencoba menembak, Lyudmila meminta izin untuk ikut. Instruktur memberikan senjata dan 5 peluru kepadanya, lalu mengajarkan teknik dasar menembak. Ножку и мишень. Задержи дыхание и мягко нажимай на... Saat papan target dicek, Lyudmila mengejutkan semua orang dengan mencetak poin tertinggi, meskipun sebelumnya diremehkan oleh teman-teman laki-lakinya. Saat kuliah, Lyudmila dipanggil oleh rektor dan diminta mengemasi barang-barangnya. Seorang perwira militer membaca biodatanya berdasarkan laporan dari instruktur lapangan tembak yang menyebut Lyudmila memiliki bakat luar biasa. Ia diberi tawaran untuk mengikuti pelatihan sniper selama 6 bulan sebelum melanjutkan kuliah. А что учеба? Я думаю, что 6 месяцев возвратитесь, доучитесь. Правильно я говорю? Да. Вернетесь, доучитесь. Вот. Lyudmila menerima tawaran tersebut. Ia berpamitan kepada keluarganya dan bergabung dalam pelatihan sniper yang keras. Но это же на пол, и все перенесут. Люда! Pelatih memperlakukan peserta pria dan wanita tanpa perbedaan, mendidik mereka menjadi penembak jitu yang tangguh. Namun, pelatihan yang direncanakan 6 bulan terhenti lebih awal. Pada 22 Juni 1941, pasukan Nazi Jerman melancarkan invasi besar-besaran ke Uni Soviet melalui Operasi Barbarossa. Peserta pelatihan yang lulus langsung dikirim ke medan perang. Товарищ майор, отойди! Снайпер, а не артиллерист. Девятка! Для начала не К бою! Lyudmila ditugaskan di garis depan untuk mempertahankan kota Odessa. Komandan Jah Makarov mengarahkan Lyudmila untuk mengincar komandan musuh sebagai target utama. Ia juga menjelaskan strategi menembak kaca pengemudi tank untuk menghancurkan tangki bahan bakar. Saat pertempuran berlangsung, pasukan Nazi melancarkan serangan udara menggunakan pesawat pengebom, diikuti serangan darat. Dalam situasi penting, Lyudmila merangkak melalui parit, mencari senjata dari rekan yang gugur. Dengan senjata itu, ia berhasil menghancurkan sebuah tank Jerman dengan bantuan Kapten Makarov. Ketika mendapat kesempatan menembak seorang komandan Nazi, Lyudmila ragu karena belum pernah menembak manusia sebelumnya. Namun, ketika darah rekannya terciprat ke wajahnya, ia memutuskan untuk menembak. Tembakan itu berhasil dan memaksa pasukan musuh mundur. Keberhasilan Lyudmila menarik perhatian Majen Petrov, panglima pasukan Uni Soviet. Ia memberikan penghargaan kepada Lyudmila berupa senapan otomatis. Di hadapan para prajurit, Lyudmila bersumpah tidak akan memberikan belas kasihan kepada musuh. Ia berjanji akan menggunakan senapannya untuk membunuh ratusan tentara Jerman. Клянусь, тебя в борьбе с врагом. Kapten Makarov, pelatih Lyudmila, mengajarinya membongkar senapan agar ia lebih mengenal senjata yang dimiliki. Suatu malam, Makarov menceritakan pengalamannya saat perang di Finlandia, di mana ia pernah membunuh 3 musuh dengan 1 tembakan.
Kisah itu membuat Lyudmila semakin mengagumi sosok Makarov. Сразу троих положить. И получается. Не поверили. Троих? Keesokan harinya, di medan pertempuran, Makarov menyadari Lyudmila tidak berada di posisinya. Seorang prajurit melaporkan bahwa Lyudmila mendekati pasukan musuh untuk mencoba membunuh beberapa tentara dengan satu tembakan. Tindakannya dianggap sangat berbahaya, dan Makarov memperingatkan bahwa ia bisa membawa Lyudmila ke pengadilan militer jika itu terulang. Павличенко! Тебе кто разрешил покидать позицию? Pada malam harinya, Lyudmila mencoba mendekati Makarov, namun ia menolak. Makarov berkomitmen tidak akan jatuh cinta selama peperangan. Я обещал. Hal ini membuat Lyudmila kesal hingga akhirnya Makarov menjelaskan alasannya. Ia takut kehilangan orang yang dicintainya karena perang. Lyudmila meyakinkan bahwa mereka harus percaya tidak ada yang bisa membunuh mereka. Namun, tiba-tiba sebuah ledakan besar terjadi, membuat Makarov terhempas. Makarov selamat tanpa luka serius, tetapi Lyudmila mengalami cedera dan harus dirawat di tenda medis oleh Boris. Keberadaan Makarov di sisi Lyudmila membuat Boris cemburu, karena ia masih mencintai Lyudmila meskipun pertunangan mereka dahulu dibatalkan demi pelatihan Snevar. Adegan berpindah ke Sevastopol yang sedang diserang Nazi. Lyudmila mendatangi Jenderal Ivan untuk meminta izin kembali bertempur. Tetapi sang jenderal meminta rekomendasi dokter. Boris menolak menandatangani laporan kesehatannya karena Lyudmila belum pulih. Di tengah situasi itu, Lyudmila mendengar kabar tentang kembalinya pasukan garis depan. Ia mencari Makarov di antara mereka, tetapi hanya menemukan seseorang yang menyerahkan senapan milik Makarov dengan pesan bahwa Makarov telah gugur. Я очень хотел, чтобы она стала твоей. Kehilangan itu membuat Lyudmila sangat terpukul hingga tangannya gemetar saat menyentuh senapan tersebut. Dengan emosi, Lyudmila kembali menemui Boris. Setelah mengetahui kematian Makarov, Boris akhirnya mendatangani laporan kesehatannya, memungkinkan Lyudmila kembali ke medan perang. Lyudmila kemudian bertemu Kapten Leonid, yang ditunjuk menggantikan Makarov. Dalam misi berikutnya, Lyudmila menunjuk perubahan sikap. Ia menembak kaki dan tangan musuh untuk membuat mereka tersiksa sebelum mati. Leonid menghentikannya dan mengakhiri penderitaan musuh dengan satu tembakan. Отставить. Leonid menasihati Lyudmila bahwa perang bukan hanya tentang kematian dan balas dendam, melainkan juga tentang kehidupan bagi mereka yang masih bertahan. Nasihat itu menyentuh hati Lyudmila, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan rasa dendamnya. Malam harinya, Lyudmila dan Leonid mendapat misi berbahaya untuk menghadapi sniper musuh. Dalam setiap misi, Lyudmila selalu menjadi andalan karena kemampuannya yang luar biasa. Dengan kemampuan luar biasanya, Lyudmila menguasai medan perbukitan dan kawasan bersalju, menembak musuh tanpa ampun. Berkat tembakan-tembakan jitunya, pasukan Nazi berhasil dipukul mundur. Pasukan Soviet merayakan kemenangan tersebut dengan pesta. Dengan pesta itu, Lyudmila memperkenalkan Boris kepada Leonid dan meninggalkan mereka berdua. Boris memanfaatkan momen tersebut untuk bercerita kepada Leonid tentang hubungan masa lalunya dengan Lyudmila dan perasaannya yang masih mencintainya. Namun, pesta menjadi ricuh ketika Lyudmila berselisih dengan seorang prajurit pria. Leonid segera menghampiri dan menghajar pria itu, tetapi perkelahian tersebut berhasil dilerai oleh komandan mereka. Dalam momen emosional itu, Leonid mendekati Lyudmila dan menciumnya, menandai awal hubungan mereka. Hubungan Lyudmila dan Leonid dipenuhi kebahagiaan di sela-sela misi mereka. Mereka sering bercanda dan menikmati kebersamaan.
Namun suatu hari saat mereka berjalan di kawasan yang tidak dikenal, Leonid secara tidak sengaja menginjak ranjau. Ledakan terjadi dan Leonid berusaha melindungi Lyudmila, tetapi punggungnya hancur akibat ledakan tersebut. Lyudmila dengan sekuat tenaga menggendong Leonid yang sekarat hingga ke pasukan untuk mendapatkan bantuan, namun nyawanya tidak tertolong. Untuk kedua kalinya, Lyudmila harus kehilangan orang yang dicintainya. Saat masih dirawat oleh Boris, seorang perwira datang membawa perintah untuk Lyudmila agar kembali bertugas. Jerman mengira Lyudmila telah gugur, sehingga keberadaannya di medan tempur masih menjadi kekuatan strategis. Meski belum sembuh, Lyudmila menerima tugas untuk menghadami Otto von Singer, sniper terbaik Jerman. Setelah 24 jam bersembunyi di antara bebatuan, ia akhirnya berhasil menembak mati Otto meski dirinya terluka di dada. Boris memohon kepada Mayor Jenderal Ivan untuk mengevakuasi Lyudmila karena ia telah terluka 4 kali dalam tugas. Awalnya Ivan menolak mengingat pentingnya Lyudmila bagi pasukan. Namun Boris akhirnya mendapatkan izin untuk membawanya pergi. Di dermaga, kerumunan pengungsi membuat keadaan kacau. Boris memutuskan untuk mengambil jalur alternatif menggunakan perahu kecil. Ia meminta Lyudmila pergi lebih dulu dengan janji akan menyusul. Namun Boris memilih untuk tetap tinggal di Sevastopol. Там все необходимое. Держи. Я приеду следующим теплоходом. Я же одесский еврей. Kota Sevastopol akhirnya jatuh ke tangan pasukan Hitler setelah 250 hari perlawanan. Nasib Boris dan puluhan ribu orang lainnya tidak diketahui, tetapi satu hal yang pasti, Boris telah menyelamatkan hidup Lyudmila. Подводными лодками и катерами в Севастопольского 3000 человек. Адмирал Октябрьский был... Setahun kemudian, Lyudmila berada di Amerika Serikat dalam sebuah pertemuan dengan ibu negara, Eleanor Roosevelt. Eleanor bertanya kepada para mahasiswa prajurit Soviet tentang pencapaiannya mereka. Awalnya ia hanya merasa kagum seperti biasanya. Namun perhatian ibu negara Eleanor tertuju pada Lyudmila, seorang sniper muda dari Uni Soviet. Dengan suara tenang, Lyudmila mengungkapkan bahwa dirinya telah membunuh 309 tentara Nazi. Pernyataan itu mengejutkan seluruh ruangan. Para hadirin langsung menghujaninya dengan pertanyaan tentang pengalamannya di medan perang. Keberanian dan pencapaiannya yang luar biasa membuat Lyudmila menjadi pusat perhatian. 309. Это возможно? Чувствуете, когда убиваете? Где вы учились убивать? Tidak lama kemudian, Lyudmila diundang ke sebuah konferensi pers. Di depan para jurnalis dan pejabat, ia berkata dengan tegas, "Saya sekarang berusia 25 tahun dan telah membunuh 309 tentara fasis. Apakah Anda tidak merasa sudah terlalu lama bersembunyi di balik punggung saya?" Pidato Lyudmila mengunggah hati banyak orang, sekaligus memberikan pesan tegas tentang keberanian dan pengorbanan. Setelah itu, ia tidak lagi bertugas di medan perang, melainkan menjadi instruktur di Akademi Sniper untuk melatih generasi baru. I'm 25 years old. Мне 25 лет. 309 Я fascist убила occupantes by now. 309 Women. Не кажется ли вам, джентльмены? That you have been hiding too long. Setelah perang berakhir, Lyudmila melanjutkan pendidikannya di bidang sejarah. Atas jasa-jasanya selama perang, ia dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet, penghargaan tertinggi di negaranya. 17 tahun kemudian, pada tahun 1957, Eleanor kembali bertemu dengan Lyudmila. Kali ini Lyudmila hadir bersama putranya. Ia mengenakan lencana bintang kehormatan, simbol pengakuan atas dedikasi dan keberaniannya. Pertemuan tersebut menjadi momen penuh haru, mengingatkan dunia dan perjuangan seorang wanita muda yang menginspirasi banyak orang. Keberanian Lyudmila tetap abadi menjadi kisah yang dikenang sepanjang masa. Dan film pun tamat.
Oke lah Kang Teteh, mungkin ini aja yang bisa Kang Asep bahas. Jika ada kekurangan dalam cerita saya mohon maaf. Dan jika ingin menambahkan kritik dan saran atau ingin kirim-kirim salam untuk gebetan dan yang Akang Teteh sayangi, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga Kang Teteh dimudahkan segala rezekinya dan sampai jumpa di next video.